dengan senang hati kita bawa jalan-jalan Pak kemana-mana, ada ke kafenya Pak gitu. Tapi kalau kafenya bawa kemana? Lebih enak Pak turnya pakai motor tuh, konvoy. Iya insya Allah. Ajak teman Pak biar duaan, berangkat berdua gitu. Kalau ada teman kan lebih ini ya, Nanti tak tunggu. lebih ringan lah gitu. Siap, jadi ya. Kita Iya. ngopi bareng deh nanti di sana ya. Ya hubungin kita Pak. Aku mau main ke Umpam. Ayo tak Marmernya tunggu. oke tuh yang mana? Oh ibu kalau emang berminat nanti bisa kesini aja langsung. Bisa ya? Berapa harganya tuh murah? Kalau untuk harga sih kurang tahu banget ya. Tapi harus Soalnya itu murah. sales. Pabrik bukan Pak. Udah. Oh udah. Tuh. Bu Kornya coba lihat sini Pak, kayaknya udah cantik gitu coba. Ibu mana sepatu cantiknya? Waduh. Aduh mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman. Sekarang Unpam Jelajah Nusantara yang terdiri dari kita 5 orang dosen ini hari ini akan jalan-jalan mensosialisasikan dan mempromosikan Universitas Pamulang di gudang, salah satu gudang marmer di Tangerang, Kota Tangerang, tepatnya dekat Bandara Soekarno-Hatta. Yuk ikutin keseruannya, bagaimana tanggapan security yang ada di sana. Let's go. Marmer teman-teman. Ini gudangnya marmer katanya teman-teman. Banyak yang pembeli itu customer langsung ke sini. Katanya di sini variannya lebih komplit. Tuh, nih kalau ada yang mau datang ke sini ke marmer MM di dekat Suta ya. Semoga banyak bapak-bapak security tadi yang berminat gabung. Nah tadi Pak Hendra ya kalau nggak salah namanya tadi, insya Allah beliau mau main ke Unpam katanya. Ya Allah, terbuka hati dan pikirannya untuk melanjutkan pendidikan S1. Mohon doanya ya teman-teman ya, semakin banyak yang peduli dengan pendidikan. Udah sampai dinas laporan ke kampus. Iya. Oke, kita buka aja Pak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik. Perkenalkan, kami sudah izin sama Pak Yadi. Kami dari dosen dari Universitas Pamulang yang pada hari ini kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan adanya program Jelajah Nusantara, yaitu untuk menawarkan kepada bapak-bapak semua untuk berminat, mungkin keluarganya atau tetangganya untuk kuliah di Universitas Pamulang. Kira-kira Bapak pernah dengar nggak Universitas Pamulang? Pernah Pak? dengar? Oh Bapak udah. Pernah dengar Bapak ya? juga. Pernah ya? Pernah di lokasinya terletak di Pamulang. Nah, kami di sini bermaksud untuk menawarkan program kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan biaya yang sangat murah sekali. Nah, apabila bapak-bapak atau mungkin punya anak, punya keluarga, punya tetangga, saudara yang berminat mau kuliah di Unpam, silahkan nanti bisa menghubungi mungkin dari Pak Yadi, atau bisa menghubungi kami. Nanti akan diberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya Pak, ya Pak, aku punya tanya mau kuliah ini murah, sangat murah sekali biayanya. Nanti akan diinformasikan kepada tim teman-teman kami di sini. Apa sih jurusannya? Terus bagaimanakah Unpam itu sebenarnya kampusnya? Berapa jumlah mahasiswanya? Berapakah pembayaran setiap bulannya? Pakai uang gedung atau tidak? Nanti ibu-ibu di sini yang akan menjelaskan semua. Nah, jadi prinsip kita gini Pak, kuliah itu memang sekarang sangat penting. Makanya kenapa kita bisa
meng-hire kita ke pelosok-pelosok. Kemarin kita udah ke Paro, ke apa, alhamdulillah banyak berminat karena pembayarannya sebulan tuh cuma 200.000, tidak pakai uang gedung. Nanti teknisnya akan diterangkan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Nah sekarang sangat penting, sekarang kerja di kantoran, kerja di ini minimal harus D3 atau S1. Nah nanti bapak-bapak seandainya punya, aku sudah punya anak SMA kelas 3, silakan ya daftar, tidak, biayanya sangat-sangat murah. Silahkan mendaftar, atau mungkin punya saudara, adik, atau ponakan atau yang lainnya, tolong diinformasikan ya agar bisa kuliah di Universitas Pamulang. Ya nanti jadi koordinir Pak ada ya. Nanti ini kami bagikan. Nanti misalkan bapak sendiri atau anaknya sendiri, yaudah aku daftar. Nanti jurasi ini kalau mau ada yang mendaftar silakan. Nanti misalkan kan karena ini kan mahasiswa Unpam yang daftar itu banyak Pak, ribuan. Dekat Universitas Pamulang, mari kita simak tayangan video berikut ini. Universitas Pamulang Kampus 2 Victor, Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Tampilan Selatan, depannya itu Banten. jika dipakai ini bisa kelihatan seperti ini ya Pak, tapi dalamnya Pamulang. Visi Universitas Pamulang adalah menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius pada tahun 2025. Misi Universitas Pamulang 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius. 2. Dan berbagai penunjang lainnya seperti auditorium yang cukup luas menampung kurang lebih 5.000 orang, fasilitas olahraga, kantin, tempat ibadah berupa masjid, lapangan parkir yang luas, ruang telekonferensi, klinik, ruang rapat, ruang baca dan perpustakaan, dan ruang difabel. Jadi kami sendiri sebenarnya adalah tim pengajar dosen dari prodi manajemen yang diberikan tugas oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Sulai untuk memberikan sosialisasi mengenai Universitas Pamulang. Nah saat ini Bapak Ibu setelah melihat fasilitas-fasilitas yang tidak kalah hebatnya dengan universitas lainnya, di dalamnya itu ada eskalator, ada fasilitas juga lab store ya. Bapak mungkin mohon maaf karena videonya tidak lengkap, kami juga menyediakan telekonferensi. Jadi ruangan seperti studio bioskop, bentuknya teater, dan itu juga bisa dinikmati ataupun diikuti oleh para mahasiswa ya. Jadi memang kami sendiri menyediakan fasilitas yang sudah sangat layak dan juga bergengsi untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini kan sekarang maunya nongkrong di kafe-kafe ya, atau mungkin misalkan nongkrong di tempat-tempat yang lebih nyaman. Kami full AC, khususnya untuk ruangan di kampus pusat Victor ya, itu sudah AC sentral. Pakaan Universitas Pamulang juga kita akreditasinya sudah A. Gitu. Jadi untuk mengenai biaya mungkin Ibu Rita selaku dosen prodi manajemen akan sedikit menjelaskan. Silakan Ibu. Ya, oke, tadi gimana? Tadi udah paparan mengenai Unpam, gedung dan fasilitas semuanya. Ya, kemudian jadi ini kita gambaran jam waktu kuliah. Kita ada 4 jam waktu kuliah reguler A. Kuliahnya itu adalah dari Senin sampai Jumat itu pagi sampai siang. Reguler B yang khusus untuk bekerja itu kuliahnya dari setengah 7 malam sampai jam 10. Itu Senin sampai Jumat. Reguler CK Kamis, kuliahnya hanya 1 hari Kamis dari tadi jam 8 sampai jam sore jam 3, itu khusus orang bekerja. Ya, reguler CS itu khusus Sabtu juga
kuliahnya dari jam 8 sampai jam 6, itu khusus orang-orang bekerja. Kebetulan di sana juga banyak sekali anggota security yang kuliah juga di sana, baik ngambil manajemen atau hukum dan sebagainya. Kebetulan saya punya mahasiswa anggota security juga 4 orang yang kuliah dengan Bapak. Ya, jadi silahkan nanti Bapak-bapak semua, kalau ada yang Bapak sendiri mau kuliah untuk mengembangkan ilmunya supaya nanti bisa meningkatkan karir, atau mungkin putra putrinya yang sekarang lagi kelas 3 atau saudaranya atau tetangganya, monggo hubungi kita semuanya. Nanti ada BSI-nya, silahkan hubungi ke Ibu Rita, ya Pak. Jadi tolong kalau misalnya berminat silahkan. Di sini ada putra Bapak yang sudah kelas 3 Atau saudara Pak? Enggak, saudara kelas 2 SMA. Itu ada. nanti ke depannya. Iya, ada Bapak, teknik. Ada teknik itu. Bapak anaknya baru kelas 1 SMP. asal SMP nggak apa-apa ya. Masih lama Bapak putranya SD ya. Ya Bapak Masih SD. masih SD ya. Oke Bapak. SMP kelas 1. Iya, itu nggak apa-apa. Nanti untuk tetangganya atau keponakannya, tolong nanti hubungi kami. Ya, jadi kelasnya ada yang pagi, malam, hanya Kamis dan hanya Sabtu. Ya, mungkin untuk Bapak sendiri atau adiknya Bapak, pokoknya keluarganya atau tetangga, tolong informasikan. Nanti bisa dikoordinir oleh Pak Yadi atau langsung dari kami, boleh. Nanti kita juga akan koordinasi dengan Pak Yadi sendiri. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu Pak sebelum peningkatan yang lain Pak. Itu Pak. Cukup, udah ngerti ya? Paham. Gambarannya udah ngerti ya Pak Ji? Gambarnya ada template, gambarannya udah tahu Pak? Ya, nanti silakan Bapak mau sasarannya kemana. Kalau putra putri Bapak masih SMP, masih kelas 2 nggak apa-apa, yang kelas 2 nanti next bulan tahun depan. Kalau yang ini boleh ditawarkan ke saudaranya, keponakannya, adiknya Bapak, atau bahkan Bapak sendiri, supaya karirnya bisa meningkat ya Pak ya. Ya, kalau gitu nggak ada pertanyaan, silakan Ibu Rita mau memberikan informasi terkait berapa sih yang harus kami keluarkan dananya itu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini dari Universitas Pamulang, saya rasa adalah kuliah yang itu 100.000. 100.000 itu untuk S1. Kemudian untuk S2 itu 200.000. Biayanya pun sangat-sangat terjangkau. Malah untuk Bapak mungkin merokok ya kali ya. Nah, itu uang rokok Bapak itu sebulan mungkin bisa 500.000. Lebih. Waduh. Ini biaya SPP-nya Pak cuma 200.000 Pak per bulan. Jadinya sungguh-sungguh sangat Terjangkau. security. Jadi tidak ada kata hal yang tidak nggak mungkin saya bisa jadi ke atas. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau usaha itu. Nah, ini aja dia kalau disitu. Jadi makanya Umpam menyediakan hal yang tak mungkin jadi mungkin lewat pendidikan. Nah, 2 orang Bapak bisa kuliah, otomatis meningkatkan taraf hidup Bapak dan anak-anak Bapak jadi lebih terjamin nantinya kayak gitu. Bapak kan inginkan lebih taraf hidupnya kan lebih dari sekarang Pak ya. Nah, lewat apa Pak? Lewat pendidikan. Nah, kami menyediakan teman-teman itu. Setelah itu untuk S2 Pak juga murah. Pendaftarannya cuma 200.000 bagi dia itu. Kemudian SPP-nya hanya 450.000. Dibayar per bulan juga. Salah satu security di rumah sakit. Ini juga bimbingan saya, security. Nah, kayak bapak-bapak, ganteng kan? Begitu mereka pakai jas, pakai ini, dasi, beda. Meraih gelar Dan saja. sekarang kemarin dia ya saya Pak, alhamdulillah saya diangkat menjadi naik jadi jabatan. supervisornya dan rulah istilahnya. Ini. Ya, Nah, ini
umurnya sudah 38. Kan salah satunya dengan pendidikan Pak. Kita mau sehebat apapun, sekuat apapun tenaga kita, mohon maaf, kalau belum dengan pendidikan tinggi kita masih di posisi yang sama. Tidak akan naik Pak, stuck terus. Karena mahasiswa saya sama kayak Pak Edi itu ditandang juga dari ISS, Bu, saya harus dinaikkan menjadi kepala apa ya kalau udah itu, kalau supervisor. Tapi saya bentrok di kuliah di S1. Akhirnya dia kuliah S1, kemudian sekarang sudah memang dari ISS itu. Yang satu lagi yang dari ISS itu sama yang training service. Saya mau diangkat Bu jadi supervisor, nggak bisa langsung manajer ya, dari supervisor Bu. Cuma saya nggak terbentuk kayak gini, makanya saya kuliah. Nah, alhamdulillah laporan kemarin dia sudah jadi manajernya di situ. Jadinya tidak ada hal yang tak mungkin ya kalau kita ingin merubahnya gitu. Ya saya berharap juga bapak-bapak itu akan menempatkan di manajer di satu perusahaan. Ya yang menikmati kan bukan bapak aja ya Pak ya, anak-anak bapak ya gitu. Ya, kebetulan. Mohon izin ya bapak-bapak yang gagah-gagah. Pak Mursin, Pak Hendra, Pak Ius, Pak siapa? Pak Ahmi ya? Pak Dami. Oh Pak Dami, kirain Pak Ahmi. Sama seperti saya dong. Oke, bapak-bapak, mungkin kan udah seumur seperti ini ya, apa sanggup Bu saya masih ikut-ikut kuliah lagi gitu ya Pak ya, pastinya kan ya. Udah sisa waktu, sisa tenaga, sisa lah semuanya ya. Iya. Sisa mikir gitu ya Pak, waktu-waktu yang ya semuanya sisa lah gitu. Insya Allah kalau Bapak masuknya di kelas karyawan, itu kan semua teman-temannya karyawan semua tuh Pak. Nah, saling membantu, mereka juga saling pengertian. Kalau absen pun, andaikan Bapak kalau kelas karyawan udah disebutkan teman-teman tadi ya, ada kelas Kamis aja, ada Sabtu aja. Tinggal Bapak pilih tuh mana yang bisa Bapak masuk tuh, Sabtu kah atau Kamis gitu ya. Nah nanti kalau Bapak misalkan shift hari Sabtu bisa diganti Kamis, atau bisa konfirmasi ke dosennya minta absen pengganti dengan tugas seperti Bapak-bapak ya. Nah ini mungkin kalau Bapak yang suka ngitung-ngitung, fakultas kita banyak Pak, ada fakultas ekonomi dan bisnis. Kita semua di ekonomi bisnis nih, ekonomi dan bisnis. Di situ ada manajemen. Nah kalau Bapak-bapak mau nanti mau meningkatkan apa ya namanya ya Pak, levelnya menjadi ya tadi danru ya Pak ya, komandan ruang atau supervisor, itu kan setidaknya harus bisa memanage, ada ilmu kepemimpinan, ilmu memanage ya. Oke. Ilmu memanage, nah kita arahkan Bapak masuk yang manajemen. Manajemen di situ kan nanti kalau manajemen ini nggak terlalu banyak hitung-hitung seperti keuangan, nggak seperti akuntansi, nggak, itu ya ilmu memanage aja. Memanage manajemen, memanage diri kita sendiri dan sebagainya. Dan organisasi. Nggak yang hitung-hitung, kan udah lupa ya Pak, hitung ya, misalnya tambahan kalian seperti itu kan. Ya kayak teknik gitu. Nah itu yang mudah lah, yang insya Allah bisa kita ikutin untuk usia-usia seperti kita ini. Kita. Ya Pak ya, itu yang kita arahkan situ, manajemen. Kalau untuk anak Bapak, saudara ya boleh, monggo. Kalau dia mau yang seperti tadi yang di STM ya Pak, boleh, itu ada teknik ada di situ. Teknik elektro, teknik informatika, banyak nih Pak. Kalau teknik ada 4, teknik mesin, industri, ada ya brosur itu apa bisa baca nanti lengkap lagi. Elektro, kimia, ini semua akreditasinya udah B, baik sekali, dan sekarang kita lagi proses akreditasi menuju A atau unggul. Nah semoga nanti anak Bapak atau saudara tadi yang masuk, saat mereka sebelum lulus pun kita insya Allah sudah meraih gelar unggul tadi. Keren kan Pak? Udah akreditasi A, terus dia mulai ya terjangkau ya kan? Benar ya Pak? Kalau anak muda sekarang mewah tapi worth it gitu. Kelasnya mewah, kenapa kita berani katakan mewah? Nggak pakai tangga lagi Pak, kita eskalator. Iya. Terus ini
sekali bedakan udah tau usah poles-poles lagi sampai maghrib dikarenakan udah ada AC, full AC Pak. Iya, full AC kelasnya. Silakan. Kalau misalnya anaknya masih yang mau kuliah itu dia masih punya KIP anak SMA itu. Oh iya, KIP itu KIP ya, itu bisa lanjutkan Pak. Beasiswa ya. Nah itu. Jadi kemudian kalau anak-anak prestasi tuh, misalnya prestasinya pramuka, silat, karate, taekwondo, atau dia ikut paskibra, itu ujiannya tuh nggak ada ujian. Masih diterima. Pasti lolos tesnya. Lolos tesnya itu ada keunggulan-keunggulan lain. 30 Umpam itu mayoritas pekerja mayoritas pekerja. Pak Bowo itu udah memberitahu bahwa kita mau mengadakan SDM, meningkatkan SDM. Nah, itu sudah kemarin kan beliau udah bicara ya, akan meningkatkan SDM. Jadi kalau yang SDM yang lulusan apa kemarin Pak mau di sekolah mau disekolahin gitu loh istilahnya atau pusat atau apa. Jadi ini fase mereka sudah mengokekan, menyediakan. Berarti kalau bapak mau kuliah mau izin pun sudah tahu karena rekomendasi beliau gitu. Kamu datang ke sini di WA langsung. Soalnya kan gini, kalau kita misalkan putus kontrak, kita sudah punya kompetensi. Iya gitu. Ada bekal ya Pak. Ada bekal, benar sekarang Khawatirnya itu minimal jenjang di 3. pendidikan nanti. Terus pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi ayo kita berubah.